Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat selalu, tetap berkreasi dan berinovasi. Kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan fitur yang ada di Office 365, yakni pada aplikasi PowerPoint 365, yang mana ada banyak fitur terbaru yang sangat interaktif agar kita bisa mengolahnya dengan memanfaatkan PowerPoint biar lebih aplikatif dan lebih interaktif. Apa saja fiturnya? Mari kita simak. Nah, tentu kita harus memiliki aplikasi PowerPoint 365 ya. PowerPoint 365 yang kalau bisa diusahakan yang sudah teraktivasi atau berlisensi. Nah, kalau Office 365, PowerPoint 365 ini sudah berlisensi, maka banyak fitur yang tersedia, apalagi kalau kita membukanya dengan online. Yang pertama adalah kita akan tersedia template PowerPoint yang sudah sangat bagus dan bisa kita nikmati bersama. Nah, misalnya seperti ini. Dalam tampilan awal kita membuka PowerPoint 365 ini, tampilannya seperti ini. Apabila kita belum memiliki template, maka kita tinggal cari di sini. Nah, more them, temanya sangat banyak. Nah, ini adalah tawaran dari Office ya, dari Microsoft sendiri sudah tersedia sangat banyak. Kita tinggal menggunakan. Misalnya kalau kita mau mencari template tentang teknologi misalnya. Nah, ini sudah tersedia di sini, bisa kita manfaatkan. Misalnya, oke, kita cari di sini. Langsung saja kita create. Nah, langsung secara otomatis fitur yang pertama ini adalah template secara lengkap dan kita tinggal mengeditnya. Misalnya editnya tentang pemanfaatan teknologi oleh Indra Mustafa misalnya. Nah, ini adalah fitur yang pertama yang bisa kita manfaatkan, ialah template secara gratis. Ini fitur-fiturnya sudah tersedia, sangat banyak sekali fitur yang tersedia. Nah, ini tinggal kita edit sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita membutuhkan tentang grafik, kemudian gambar, di sini sudah ada semuanya. Tinggal kita masukkan dan tampilannya pun sangat menarik. Itu adalah fitur yang pertama. Fitur yang kedua, misalnya saya membuka yang baru dan ini masih kosong, putih tanpa template. Nah, fitur yang kedua ini seolah-olah kamera, atau memang ini adalah fitur yang terbaru ya, bahwa di Office atau PowerPoint 365 ini sudah tersedia fitur kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana kalau kita misalnya memiliki yang kosong seperti ini sudah ada tawaran-tawaran template di sini. Nah, sudah sangat banyak sekali. Bahkan template yang berupa animasi yang bergerak. Nah, misalnya seperti ini. Ini sudah tersedia. Ini seperti kecerdasan buatan yang bisa kita pakai ya. Misalnya seperti ini. Indra Mustafa tentang pemanfaatan PowerPoint. Nah, misalnya seperti ini sudah tersedia. Kalau kita play, ini sudah nanti muncul seperti ini. Nah, sangat menarik ya teman-teman sekali, sangat menarik dan sudah tersedia di sini. Di mana? Di Design ID. Misalnya untuk slide yang kedua ini saya mau tampilkan apa ya? Kalau misalnya kita carilah, misalnya kita cari gambar atau yang cari yang menarik lain gitu. Nah, gambar tentang teknologi. Nah, misalnya tentang teknologi, di sini ada banyak gambar dan gambarnya pun menarik. Misalnya kita ambil ini, kemudian kita
Langsung klik kanan saja, salin gambar, langsung kita taruh di sini, kita paste di sini ya. Nah, secara otomatis di sini langsung muncul. Nah, perhatikan yang ada di sini. Inilah fitur kecerdasan buatan yang mana sudah tersedia karena dia sudah menawarkan berbagai desain yang tinggal kita manfaatkan. Kita mau bentuknya seperti apa, bahkan kalau mau bentuk lebih, ini ada di sini. Nah, di sini sudah banyak tawaran. Itulah fitur yang kedua. Yang ketiga, di dalam Office 365 pada PowerPoint itu kita bisa menyisipkan icon ya, icon seperti ini, di mana icon-icon itu sudah tersedia sangat banyak sekali dan sangat lengkap. Nah, ini adalah icon-icon yang memang tersedia di sana. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Ini adalah PNG. Kemudian kalau icon ini, jadi icon-icon ini kita tidak perlu download lagi, jadi tinggal memanfaatkan fitur yang ada di sini. Misalnya tentang teknologi lagi. Nah, teknologi ini kan ada, tinggal kita manfaatkan, ambil satu misalnya, tinggal kita insertkan nanti ya. Oke, satu, kemudian insert. Nah, akan muncul seperti ini, bisa kita besarkan. Nah, termasuk di sini juga bisa. Ini bisa kita edit dan ubah warnanya. Misalnya kita ubah warnanya dengan warna yang menyesuaikan yang ada di tema. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini. Kemudian kalau pengen gimana? Wah, ini saya perlu yang seperti ini atau perlu yang seperti ini. Perlu yang seperti ini. Monggo disesuaikan. Ini fitur yang ketiga tentang menyisipkan icon. Kemudian yang keempat tentang morphing. Nah, ada di sini, ada di transisi morph. Misalnya saya mau visualisasikan, jadi misalnya kita mau insert sebanyak-banyaknya icon ya. Icon ini kita input sebanyak-banyaknya, misalnya tentang ini ada pesawat, ini ada jam, ada mobil, kemudian ada ini, kita insert 4 ini. Kemudian nah, kita tata bentuknya seperti ini, kemudian kita tata, terserah acak karena nanti pemanfaatannya pada morphing ya. Oke, kemudian nah, ini misalnya, kemudian dari sini semuanya kita copy, kita letakkan di sini dengan letak yang berbeda-beda. Misalnya kita letakkan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita letakkan termasuk, nah, misalnya seperti ini, kita letakkan seperti ini, letakkan seperti ini, letakkan seperti ini, letakkan seperti ini. Morph itu gunanya untuk apa? Inilah caranya. Kemudian kita klik dua-duanya, transition morph. Nanti hasilnya adalah ketika kita muncul seperti ini, misalnya. Nah, inilah morph ya. Inilah morph. Jadi perpindahannya seolah-olah dia bisa membaca slide selanjutnya bahwa oh, ini adalah gambar yang sama pada slide sebelumnya, sehingga saya harus memposisikannya dengan baik. Misalnya kalau mau buat gambar misalnya seolah-olah ada mobil yang berjalan, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya copy, taruh di sini. Misalnya saya taruh di sini. Kemudian kita contohkan cara mobil yang berjalan itu bagaimana. Misalnya seperti ini. Kemudian ini saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Nah, kita lihat bagaimana perpindahan morphnya. Oke, hasilnya bagus sekali ya, seolah-olah ada mobil yang berjalan. Padahal ini adalah pembacaan dari kecerdasan buatan atau pembacaan dari slide sebelumnya. Yang mana, nah ini 1, 2, 3, seret. Inilah morph, ya, inilah morph.
Nah, itu adalah fitur yang keempat. Nah, yang kelima itu kita bisa menghilangkan background yang ada di sini. Walaupun ini sebenarnya sudah lama ya, tapi coba kita cari manager. Misalnya manager, kemudian kita cari tampilan orang yang menarik gitu ya. Misalnya ini. Nah, misalnya ini ada gambar yang menarik. Kemudian ini akan kita hilangkan backgroundnya. Saya hanya butuh gambar yang seorang manajer satu ini saja. Gimana caranya? Caranya klik 2 kali remove background. Ini fitur yang kelima. Nah, ketika kita remove background, maka kita akan menjaga area yang ini bisa kita manfaatkan mark area to keep. Jadi area yang kita tandai ini harus kita jaga. Nah, jadi ini akan terjaga. Kemudian mark area to remove, ini akan remove. Nah, selesai ya. Tapi ini harus hati-hati karena butuh ketelatenan. Oke. Nah, ini kan biar tidak hilang semuanya. Harus hati-hati. Oke, ini selesai. Keep. Oke, selesai. Nah, inilah. Nah, jadi ya, ada yang ketinggalan ini mark area to remove. Nah, oke, keep. Nah, selesai. Cukup mudah sekali, tanpa aplikasi apapun, tanpa software apapun, kita tidak usah susah-susah. Ternyata aplikasi PowerPoint ini sangat bermanfaat, sangat aplikatif, sangat interaktif, dan ketika kita mendesain sebuah PowerPoint, ini sangat mudah untuk diimplementasikan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.